Kekasih Allah itu apakah harus ada garis keturunan nasab dari Kanjeng Nabi? Belum tentu. Suka-suka Allah, suka-suka itu urusannya Allah, itu kekuasaannya Allah. Dumeh apa dumeh ya? Dumeh nasab kita bagus, terus di situ mesti bagus nah. Belum tentu. Apa ya dumeh ini Pak? Bangga yayani loh, yayani ya. Berhubung nasab kita bagus, misalkan, apakah rohaniah kita mesti bagus? Belum tentu. Gusti Allah gak mandang status dohir kita Pak. Tapi Gusti Allah jawabannya illa liya'budun. Kau mau nggak di tengah kerjamu itu mencondongkan hatimu padaku? Ini yang Allah kasih tuntut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikatakan menghadap dengan benar, menyembah dengan benar, ketika jatuhnya ruh sampai iku estu hanya pada Allah di situ. Tandanya jenengan kali kulo gak ngaku-ngaku kalau kita yang kerja. Kalau kita yang bisa ngobah no waktu kerja, kuat berjalan, alim pengetahuane, wah bukan. Kan sudah jelas kita sering diingatkan la haula wala quwata illa billah. Ke mosok yo gak sadar. Obahmu ning ngene waktu kerja lho dudu obahmu. Kuwi gak duwe hak untuk obah, iso obah gak duwe, gak punya. Kau tidak punya untuk menjelaskan ilmu, gak punya kapasitas untuk bisa menjelaskan ilmu. Gak punya kau, gak bisa. Loh kok terjadi? Ingat, semua semata-mata illa billah, datangnya dari Allah. Lah nyapa terus kita aku. Ini tergantung kita masing-masing Pak. Saya juga harus ngerekso menjaga bagaimana rohaniah saya itu tetap sumbernya illa billah. Jenengan nggih ngoten. Kita itu sama, nggak ada murid, nggak ada guru Pak. Pandangan Allah itu nggak ada mursyid, nggak ada murid. Semua kita itu yang membimbing langsung Allah. Iya Pak. Saya juga bersyukur diletakkan Allah sesuai dengan kapasitas saya di sini. Jenengan saya juga harus bersyukur diletakkan Allah dalam kapasitas sesuai jenengan. Intinya secara dohir di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah, saya dengan jenengan ini sama. Innama ana basarum mithlukum, sama Pak. Di mata Allah lebih-lebih sama. Kita itu selalu dilayani Allah. Nah, ketika kita sudah dilayani Allah, miturut bahasa etika kita harus hanya menyembah Allah. Kata Allah, kuwi walaupun gak bales aku dengan balasan nyembah, aku lo gak butuh. Kata Allah gitu, gak butuh saya. Walaupun kau gak menyembah aku, kata Allah, tidak menjadikan turunnya sifat ketuhanan aku. Kata Allah begitu. Ternyata Pak Bu, menyembahnya kita hanya pada Allah itu manfaatnya kembali pada diri kita masing-masing. Hati dadi damai, selamat dunya sak akhirate. Lha jelas niku. Jenengan gak gampang gelisah, gak gampang khawatir ketika saat jenengan ngadepi apa yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Lebih-lebih
ketika dalam hal penyembahan untuk bertemu Allah wis gak bingung maneh. Tapi mereka bagaimana kalau ruhaniyahnya yang condong pada selain Allah, minan nuri, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sing jenengi selain Allah sing kita bangga no mau lo ya, yang hati kita bersandar padanya. Nya itu bukan nang Allah loh Pak ya, nya itu pada dunia. Yukhrijunahum, mereka itu akan mengeluarkan jenengan ruh ini minan nur, dari satu tempat yang padang, dari satu tempat yang nyaman, minan nur ila dzulumat, menuju tempat yang gelap. Berarti kena diwastani atau itu hawa nafsu. Diumumkan lagi secara umum iblis. Berarti iblis ini akan mengeluarkan jenengan keadaan ruhaniyah yang damai menuju gelisah. Contoh, kapan ini terjadi? Ketika jenengan kali kula sebelum akil balik anak kecil, kan wis gak mikir urusan panganan Pak nggih, jaluk langsung teko. Apa? Ya bapak ngono, ibu yugane nangis, padahal iku minta mimi, ya wis langsung dimii menang. Nangis wetengi lara, sebabnya gak esok nising, gak esok ngentut. Biasa toh Bu ya, anak kecil kan gitu, gampang sebah. Lan jane ya napa si umur nyun sewu, si umur seminggu wis dudulan gedang, ya mesti sebah. Harusnya itu asi kan lambungnya anak kecil umur segitu itu kan masih halus banget. Makanya apa sih tiang estri sebagai ibu akan keluar asinya ketika saat dia itu mulai hamil ya, lebih-lebih ketika beliau itu sudah melahirkan anak. Sing perawan-perawan masih dipites kaya apa sing gak duwe, sing mboten ane lho, mboten gak ada anak utawa mboten hamil pitesen ya apa ya ora bakal metu. Lah terus nek gak dimimik rasane kemeng terus ngoten nggih ya Bu. Artinya gini Pak, kita itu sebetulnya kita itu sebetulnya itu diletakkan Allah duniawiyah, kebutuhan duniawiyah. Nek gak sampai keluarkan berbentuk zakat sedekah, ya ning jero boleh dadine kemeng loro, asline ngoten. Kayak sumur ini loh Pak, sampai waktu dulu saniki kan sumur kan bor-boran, nek dulu kan keduan ya, banyu sumur sampai ambil itu tidak habis, artinya tidak jelek, tambah bagus. Ketika diambil tambah bagus. Tapi kalau sampean biarkan jarno gak dijogok-jogok, banger mboten? Banger. Itulah laksana apa yang diberikan Allah terhadap kita, urusan duniawiyah itu Pak. Kalau tidak kita keluarkan untuk kepentingan diri keluarga dan mohon maaf kepentingan agama dan orang lain yang wajib membutuhkan itu, sama dengan itu. Makanya jangan pakai hitung-hitungan akal. Aku ndudik 100 tak cukup selawi yo garip itu. Oke, cara akal tambah didik banget nah. Tapi Anda tidak tahu. Semakin kau ambil bukan habis, semakin bagus. Baru kaya tekone itu maksudku loh. Tapi dengan catatan Anda itu mingkol bin zahidin, mengeluarkan itu memang atas dasar tidak ngeroweng atine, artinya tidak ganjel. Ndak ada toh Pak wong sodako ganjel iku ono, wonten sodako ganjel.
enak nang omah ana wong njok bantuan mbah arepe dandani masjid, mbah arepe dandani apa? Biasanya nek 17-an ngoten nggih. 17-an melepuh. Dan atau sampai misalnya nek ngene dalan, ana njaluk-njaluk nih kalau Pak ya. Aku yakin sampean golekno misalnya ana duit abang, biru, terus ewonan niku napa? Ijo coklat crik. Ana wong ngamen, tetet sing sampean jukono sing abang apa sing biru? Jelas crik. Lah ngoten nggih. Paling ndak ewonan niku. Nyun sewu. Nyun sewu estu nyun sewu. Bukan berarti saya itu mendorong Anda untuk melakukan yang terbaik, enggak. Cuman saya bicara ilmu, sistem. Memang secara akal dari 100 dijukuk selawe itu secara akal tinggal 75. Tapi jenengan iki sebetulnya sudah diganti oleh Allah berlipat 10 dari 25 tadi yang kita tidak rasa. Manakala berangkat jenengan itu mingkol bin Zahidin, hanya itu, gak njaluk dibales duit maneh, enggak ada hati seperti itu, enggak ada. Itu secara otomatis. Lah selain Allah yang disebut tauhid, nafsu itu yukhrijunahum, mereka ini akan mengeluarkan jenengan minan nur, dari perkara yang asini sampai iku ninggoni padang ila dzulumat nang gelap, yang asalnya jenengan ini selalu di dalam ketetapan hukum yang pasti, tapi sekarang gelap. Itu tadi contohnya waktu jenengan durung akil balik, iku semuanya jaluk dituruti oleh wong tua. Ketika masuk dewasa, lah iki mulai berhubung atiku ngenal nang sakliyane Allah, ganti Pak sandaran ruhaniyah kita terhadap at-tauhid ini. Wis nek wis ati sandar nang at-tauhid iki, ya iki sing dimaksud minan nur ila dzulumat. Nafsu dalam dirimu itu menggelapkan dirimu, gelap pada Allah. Yang asalnya kita gak mikir kerjaan, sekarang mikir. Lebih itu Pak, wis wani pacaran, wis wani duwe anak, wajib nekakno sandang pangan papan. Lah niki nek sampean gak lekas mengenal Allah, bersandar hanya pada Allah, akhirnya jenengan bersandar pada kepentingan duniawiyah, inilah hatimu akan gelap pada Allah. Akhirnya urusan dunia jenengan gopoh Pak. Iki suk anakku iki suk iku tak warisi apa ya, tak kaitno omah piye, kira-kira anakku sesuk rabi anake wong ya apa ya, terus masa depannya ya apa ya. Loh, kita mikir di situ Pak, kebingungan kita. Sandang oke, papan kita oke, pangan mikir ora mari-mari. Sampai Allah katakan bagi golongan yang selalu bermegah-megahan hatinya terhadap duniawiyah itu alias bersandar terhadap tauhid ini, sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mati juga begitu, baru nanti selesai ketika dia sudah rugilah kak kita. Ingat, Allah sudah ngancam terhadap kita dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi orang-orang waktu demi waktu, masa demi masa disibukkan hatinya itu dengan duniawiyah. Satu sisi dia itu mendustakan, tidak mau bertemu terhadap Allah. Ya udah, ini balagu minkum, aku cuman menyampaikan,
bahasanya secara zahir, saya manusia tugasnya itu mau menyampaikan kebenaran. Di situ hanya Allah. Urusan umat ini mau terima atau tidak bukan urusan saya. Tapi jikalau belum bisa percaya, ingat satu hal saja, percaya dan tidak, kita akan mati. Suatu saat kita akan mati. Sisa berapa umur kita semua tidak ada yang tahu, dirahasiakan Allah. Takutnya kita kesempatan yang sudah diberikan tidak kita manfaatkan, lekas, sedilut lagi, sebentar lagi kita dijemput yang namanya kematian. Wis, saya hanya bisa berpesan, sungguh sengsara mereka ketika saat di dunia itu mendustakan dari pertemuan terhadap Allah. Sebab dia berkeyakinan pertemuan terhadap Allah itu harus setelah kematian. Kematian secara zahir iki mboten. Estu mboten. Jangan lantas punya iman Allah bisa ditemui nanti setelah mati. Mohon maaf, saya counter keterangan itu. Artinya saya counter, mohon maaf, itu adalah sesuatu yang dijadikan mereka-mereka untuk menipu halusmu. Coroban iku bocor alus, bocoran nggak terasa kita, kroso-kroso moro kempes itu. Makanya mereka yang percaya kalau pertemuan terhadap Allah itu di dunia bisa dilakukan, hanya mereka yang betul-betul sudah menjadi pengikut setia kesempurnaan Rasulullah ini. Sebab manusia itu jasmani juga rohani, syariat dan hakikat. Inilah Rasulullah memberikan teladan, memberikan pengajaran sampai di sini, sampai di dinul haq ini. Terus bagaimana kalau hati ini ditarik, dimasukkan dalam kegelapan? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Inilah jawaban secara syariat. Anda akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Artinya ning dunya iki sampean iki tidak ada kepastian hukum, ragu, khawatir, takut, yaiku penghuni neraka panas. Hum fiha khalidun, mereka dalam keadaan kekal. Lah saiki hakikatin neraka hakikatin neraka di dunia sudah kita temukan. Ketika saat hati bersandar pada selain Allah, mesti kita gumantungi nanggonin duniawi ya. Nah, padahal di atas itu ada sang penguasa, jenenge nafsu, jenenge iblis, ikut dalam penguasaan Allah. Ketika Allah mengatakan B, padahal nafsu minta A, nggak bisa. Anda akan panas hati sampean. Nafsumu njaluk dadi wong sing sugih, tapi nyatane Allah netapkan melarat atau miskin. Susah. Nafsumu ingin menjadi punya tumpaan sing mewah, tapi Allah menetapkan tumpaan sing gak mewah. Loro hati sampean, Pak. Nafsu di dalam diri kita menginginkan tujuan kita di dunia terkait masalah hasil duniawianya, Allah menetapkan sebaliknya. Panas anti. Panas. Allah ya Karim.
itulah neraka. Belum lagi nanti neraka secara syariat di akhirat. Hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Iki sing ditakuti. Bahasa khalidun, kekal di dalamnya. Kecuali nanti ada magfirah Allah, walaupun hukum mengatakan khalidun, kekal, kok Allah ngapura. Bahasa syariat Anda akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan surga. Ini karena ada sifat jaiz Allah. Sifat jaiz itu sedekah jariyah jelas nggak bisa, karena waktu di dunia amaliyah kita itu tidak mingkol bin zahidin, hati tidak menghadap Allah tapi menghadap selain Allah. Sedekatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat tidak ada, karena jenengan tidak pernah ngamalno sebuah ilmu untuk menuju dan bertemu Allah. Tinggal satu, awalatin salihin, anak. Makanya kita orang Nahdiyin, mengapa ada tahlilan 1 harinya, 2 harinya, sampai 7, 40, 100, ya, terus pendak ribunya khol. Mengapa demikian? Itu semata-mata apa yang amal yang keluar dari anak itu nanti betul-betul ketika beramal ruhaniyahnya itu apa mingkol bin zahidin. Makanya kita mengapa kok ngundang tahlilan itu tetangga kita, kok enggak 2 kiwa tengen tok luru, kok gak ngono, kok kadang 1 RT. Iku barangkali di antara beliau-beliau itu ada kekasih Allah yang kita tidak tahu. S2 tanda kekasih Allah ketika dia beramal, entah moco tahlil itulah amal toh ya, amal dan lain sebagainya. Hati beliau itu condong pada Allah yang kita tidak tahu. Makanya kadang gak cukup 1 RT, 2 RT, itu maksudnya barangkali di antara beliau-beliau itu ada kekasih Allah. Sebab kekasih Allah itu belum tentu dia ngalor ngidul bendino kopian terus, yo belum tentu. Namanya kekasih Allah itu hati selalu illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah sandaran ruhaniyah kita itu mestinya hanya pada Allah. Tapi masih banyak juga di antara saudara kita hati bersandar beriman selain Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Dan perlu diingat tadi sudah ada pesanan dari pengurus yang ada di Bintrang, sehabis ngaji nanti akan diisi makom dalam rangka maulid. Nggih, monggo, ngoten. Monggo, menawi ada yang ditangkletake kula aturi.